الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Ikhwatul iman, alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita dalam meniti jalan untuk ketaatan kepada Allah kelak yaumul qiyamah menjadi wasilah untuk meraih derajat keberkahan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita meraih sedikit ilmu Allah yang sangat luas yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 168. Mari kita ambil sedikit ilmu dari orang yang paling mulia, orang yang paling baik, yang sabdanya terus tersampaikan oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa ingin menempuh jalan untuk mengikutinya. Dalam Al-A'raf ayat 168 Allah tegaskan, kami sudah membagi-bagi manusia, membagi-bagi mereka di muka bumi menjadi beberapa umat, beberapa golongan, suku, bangsa, ras dan lain sebagainya. Minhumus sholihun wa minhum duna dzalik. Dari sekian banyak manusia, maka ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Bagian akhir ayat itu Allah tegaskan, wa balawnahum, dan kami uji mereka bil hasanat, dengan berbagai kenikmatan, kesenangan hidup, kebaikan-kebaikan dunia, wassayiat, dan diuji dengan berbagai macam kepahitan, kesengsaraan di dunia. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar manusia, agar kita semua kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat ayat Allah jelaskan wa balawna. Dalam agama kita ada istilah bala. Bala bukan bahasa Indonesia. Kalau bala bahasa Indonesia ya negatif asumsinya. Al-bala sama dengan al-ibtila, al-imtihan, artinya ujian. Al-bala itu adalah al-minhah, wal minhah alal mu'minin, ujian berupa kesenangan hidup dan ujian berupa kepahitan hidup yang Allah berikan alal mu'minin,
kepada orang-orang beriman, alal muslimin kepada orang-orang Islam, bil hasanat was sayyiat, baik berupa kebaikan, kenikmatan hidup, dan berupa kepahitan atau keburukan. Ikhwatu iman, sekian banyak kenikmatan yang telah Allah berikan dan selalu Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah kita tidak disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat itu, karena Allah tegaskan jika kita suruh menghitung pasti la tuhsuha, kita tak sanggup untuk bisa menghitungnya. Maka perintah Allah tidak untuk menghitung nikmat, tetapi diperintahkan untuk mensyukurinya atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Urusan bagi orang beriman semuanya menjadi kebaikan. Mau diuji dengan kenikmatan dunia, mau diuji dengan kesengsaraan dunia, bagi orang beriman semuanya menjadi ladang kebaikan, bahkan bisa untuk mencapai suatu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat diuji dengan kenikmatan, kita diperintahkan untuk bersabar, untuk bersyukur. Bila kita bersyukur, maka menjadi kebaikan untuk kita semua. Bila Allah menguji kita dengan keburukan dan disuruh untuk bersabar, dan kita bersabar, maka juga menjadi ladang kebaikan untuk kita, yang kelak yaumul qiyamah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ikhwatu iman, terkait dengan bala ini yang berupa hasanat dan sayiat, berupa kenikmatan, kebaikan dunia dan keburukan yang Allah timpakan kepada setiap orang yang beriman, maka ketika diberikan ujian berupa keburukan, sesuatu yang tidak mengenakan, maka dalam agama kita disebutnya al-musibah. Bahasa kitanya musibah. Apa musibah itu? Para ulama memberikan ketegasan, termasuk dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Beliau mengungkapkan bahwa al-musibah adalah tusta'mal fisyar. Musibah itu adalah kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang tidak baik, untuk sesuatu yang tidak mengenakan. Itulah kalimat al-musibah. Ai kullu ma yu'dzil mu'min wal muslim wa yasibu wa in saburat. Musibah itu adalah perkara yang tidak mengenakan, perkara yang membuat orang-orang mukmin dan muslim tidak merasa nyaman, baik ujiannya wa in sagurat, sekalipun itu kecil. Bila perkara kecil itu membuat kita tidak aman, tidak nyaman, tidak enak, tidak nikmat, maka itu menjadi sesuatu yang dikatakan musibah. Ikrimah level tabi'in memberikan kejelasan terkait dengan takrif, definisi yang para ulama dibuat itu. Kata beliau, misbahu Rasulillah intofa'a dzata lailah. Pada suatu malam lampu Rasul padam. Jangan disamakan lampu Rasul di zaman beliau sama dengan lampu kita sekarang. Ya. Orang tua kita dulu, ya, terutama yang rumahnya pagar bilik bambu, gitu ya, pagar bambu, anyaman bambu untuk tembok rumah orang tua kita, itu kan bolong-bolongnya Pak. Nanti lampu itu dicangkolkan di bilik itu, ya, lampunya bisa terbuat dari kaleng kaleng susu bendera gitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih panjang. Bahkan dulu kita berat ngaji pakai obor, oncor. Seperti itu. Nah, kurang lebih barangkali seperti itu. Dulu Rasulullah, ya, ketika beliau sedang asik di malam hari, kemudian intofa, lampunya padam, maka Rasul langsung mengucapkan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ini kan merujuk kepada Al-Baqarah di pertengahan. Allah menguji orang-orang beriman dengan berbagai macam ujian, bisa karena kekurangan harta, jiwa dan lain sebagainya. Fabashirhum, ya, fabashir as-sabirin, ya, berikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga para ulama menyebut ini kalimat istirja, ya. Inna lillahi, sungguhnya kita kepunyaan Allah dan hanya kepadanya kita semua akan kembali. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ahiyya musibah? Apakah lampu padam ini dikatakan musibah? Maka Rasul menjawab, na'am. Kullu ma adal mu'min fahuwa musibah. Setiap perkara apa saja yang tidak mengenakan, yang menimpa kepada orang beriman, itu namanya musibah. Perkara apapun yang tidak mengenakan, yang menyakitkan kaum muslim, wa in sogurat, walaupun perkara itu kecil urusannya, jika tidak mengenakan bagi orang beriman, itu dianggap sebagai satu musibah. Tapi jangan disamakan setiap orang yang lampunya mati musibah, karena ada orang yang senang kalau lampunya padam. Terima kasih ya, lampunya sudah dimatikan. Ada orang senang lampunya mati, tapi ada orang yang tidak senang ketika lampu itu mati. Jadi tergantung. Di zaman dulu, ya, zaman para sahabat, ada sahabat yang diangkat sebagai pejabat, bukan alhamdulillah. Diangkat sebagai pejabat, bukan alhamdulillah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk yang bersangkutan jabatan atau musibah, karena ia tidak ingin sebenarnya menjabat, hanya terpaksa umat memilihnya, atau tidak ada lagi orang yang harus memimpinnya, maka ia terima sebagai pejabat, tapi ia tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena baginya jabatan adalah musibah, sesuatu yang tidak ingin ia terima karena berat urusannya, urusan dunia, tanggung jawab yang tidak kecil, bahkan nanti yaumul qiyamah menjadi sesuatu yang sangat besar urusannya bila tidak amanat dalam mengemban jabatan itu. Ada orang yang diangkat sebagai pejabat, alhamdulillah, karena memang itu perjuangan dari awal pengen menjadi pejabat. Jadi tergantung apakah musibah atau bukan, tergantung yang menerimanya senang atau tidak. Ikhwatul iman, oleh karena itu dalam segala hal, perkara apa saja, jika itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dinyatakan sebagai al-musibah. Rasulullah dalam hadis Muslim melalui jalur sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau menyampaikan ma yusibul mu'min min wasab wala nasab wala saqam wala hazan hatta alham yahummuh illa kuffira bihi min sayiatih. Begitu matan hadisnya, isi hadisnya begitu yang Rasul sabdakan. Kata beliau, perkara yang menimpa, sesuatu yang tidak mengenakan untuk orang-orang yang beriman, min wasob, baik perkara itu sifatnya wasob. Wasob itu penyakit menahun, penyakit yang tak kunjung sembuh, itu namanya wasob. Wala nasob, dan perkara yang tidak mengenakan berupa nasob, letih, capek, taab, capeknya luar biasa, letihnya luar biasa, lesu, loyo. Nah, itu bagian daripada sesuatu yang tidak mengenakan yang menimpa bagi orang beriman. Atau bisa berupa wala sakom, sekali waktu kita sakit, tapi sakit itu bukan sakit tahunan, bukan sakit menahun. Sakom, sekali waktu kita sakit. Ketika sakit itu adalah bagian musibah,
atau ujian berupa kepahitan yang Allah berikan kepada kita. Wala hazan, demikian juga duka cita, kesedihan yang menimpa bagi orang beriman juga adalah ujian atau musibah. Bahkan hattal ham, gundah, gelisah, ya, gundah, gelisah itu juga bagian daripada al-musibah. Hattal ham, ya ummuh, sampai kegelisahan yang menimpa itu bagian daripada ujian. Apa tujuan Allah timpakan al-musibah kepada kita dengan berbagai macam dan ragam kecil dan besar? Illa kuffira bihi min sayyi'atih. Tujuannya adalah dihapuskannya, diampuni kesalahan-kesalahan yang ada pada orang itu atau orang yang beriman itu. Itu tujuan. Oleh karena itu, beruntung kiranya bila kita senantiasa sadar ketika diberikan ujian, apapun bentuk ujiannya yang tidak mengenakan, untuk senantiasa tetap tidak keluar dari jalur yang sudah Allah tetapkan, dan diperintahkan untuk berdoa dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ada lanjutan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala yang berlipat dalam menerima musibah ini dan berikan ganti yang terbaik dari musibah yang sudah dialami itu. Oleh karena itu, tangan kita tertusuk jarum itu adalah musibah. Ucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ban motor kita kempes di perjalanan atau di rumah, mau berangkat, mau dipakai ban kempes, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaki kita tersandung batu, ucapkanlah kalimat itu. Dan banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang menimpa kepada kita, maka anggap sebagai satu musibah dan diperintahkan untuk mengucapkan kalimat istirja itu. Ini penting agar Allah memberikan nilai tambah kepada orang-orang yang senantiasa sadar untuk kemudian berdoa dan ucapkan kalimat istirja di saat Allah memberikan ujian kepada kita. Hanya tidak setiap yang tidak mengenakan itu adalah musibah yang sehingga harus mengucapkan kalimat innalillahi. Awas, jangan punya pemahaman ketika ibu suaminya menikah lagi, lalu ibu ini musibah nih, ucapkan innalillahi. Itu sudah tidak tepat, bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan rel aturan, ada izin dan ada kebenaran yang Rasul lakukan dan sahabat lakukan, bahwa haknya bagi seorang suami untuk beristri lebih daripada satu, bahkan sampai yaumul qiyamah suami itu selain dari istri dunia ditambah lagi bidadari hurin in, minimal likuli muslim zaujatan min hurin in. Setiap laki-laki ahli surga dapat jatah 2 bidadari dari bangsa hurin in, itu di luar daripada bangsa bidadari manusia. Artinya ketika sudah sesuai dengan aturan, maka tidak bisa dikatakan itu adalah musibah. Karena ketika dianggap musibah berarti sudah menyalahkan daripada aturan yang Allah tetapkan kepada kita. Sekali lagi, musibah adalah perkara-perkara yang menyakitkan bagi setiap orang yang beriman, baik berupa ujian perkara yang besar ataupun yang kecil sekalipun. Maka ucapkan kalimat istirja agar yaumul qiyamah menjadi nilai tambah buat kita. Jelas kalau di Al-Baqarah ada tambahan ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mengucapkan kalimat itu maka Allah berikan kepadanya apa? Diberikan sholawat. Sholawat maksudnya Allah ridho, Allah puji, Allah sanjung.
untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat itu, wa rahmah, Allah berikan rahmat, Allah berikan kebaikan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dibimbing oleh Allah untuk senantiasa istiqomah meniti jalan agar meraih kemuliaan untuk mencapai al-jannah yang Allah janjikan kepada setiap orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita bisa bersabar dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Segala ujian kesenangan jangan langsung bergembira, karena belum tentu orang diuji dengan kesenangan itu bisa meningkatkan kualitasnya di mata Allah, belum tentu menjadi harkat martabat yang mulia di mata Allah, karena seringkali diuji dengan kesenangan ternyata berujung dengan penderitaan selama-lamanya, berada dalam nerakanya Allah. Qarun, orang yang diuji dengan kenikmatan dunia yang luar biasa, berujung di dunia dibenamkan ke tanah dengan harta-hartanya. Ketika dia pawai dengan kekayaannya, dengan para selirnya, dengan para anak buahnya, rakyatnya, pawai ya, kekayaannya, kudanya dihiasi dengan emas dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang di pinggir jalan yang menyaksikan hebatnya Qarun, kekayaannya, semuanya berujar, alangkah beruntungnya Qarun, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti dia, karena kagum dan tertarik dengan kekayaan yang melimpah ruah itu. Begitu Qarun dibenamkan ke tanah, orang yang berujar tadi, untung saya tidak menjadi seperti Qarun. Artinya itulah manusia, seringkali menilai orang mulia dan tidaknya dilihat dari jabatan, harta, dan kenikmatan hidup lainnya, tidak diukur dengan bagaimana orang itu soleh atau tidak. Nah, ketika diberikan ujian kesenangan, jangan langsung bergembira, karena belum tentu itu menjadi satu kenikmatan untuk kita, terutama untuk nanti di akhirat. Karena ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan minhah, dengan kesenangan, belum tentu ia menjadi lulus. Dan umumnya orang tak lulus ketika diuji dengan berbagai macam kenikmatan, karena merasa ia dirinya tidak sedang diuji oleh Allah. Di saat diuji dengan keburukan, dengan kepahitan, kesengsaraan, biasanya orang itu lulus karena ia sadar dirinya sedang diuji. Makanya kalau kita sakit biasanya banyak nyebut Allah. Kalau kita sakit biasanya banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah, bahkan rajin baca Quran, bahkan bertekad kalau sembuh akan begini. Ya, walaupun nanti kalau sudah sembuh belum tentu. Itu ketika sehat, ketika sakit. Di saat sehat belum tentu melakukan apa yang ia harapkan waktu dia sakit. Tapi umumnya siapapun ketika sakit pasti selalu ingat kepada Allah. Apalagi jamaah yang rajin ngaji, kalau sakit pasti ingatnya mati, maka selalu zikir dari lidahnya, dari mulutnya, dari hatinya, tak akan putus untuk tetap istiqomah mengingat Allah, karena khawatir malaikat maut, malakul maut datang menjemputnya dalam keadaan tidak siap. Karena bagi orang beriman, sakit bagian yang sangat penting, mungkin bukti Allah sayang kepada kita agar dosa-dosa yang ada pada kita dibebaskan, dibersihkan. Karena segala musibah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yakin itu satu cara Allah, mungkin untuk pengampunan dosa, mungkin kenaikan derajat, mungkin untuk peringatan agar lebih dekat kepada Allah. Maka segala bentuk musibah, ujian, kepahitan, sikapilah dengan hati yang tenang, dengan tawakal kepada Allah, berharap semoga ujian yang Allah berikan kepada kita berbuah manis, baik di dunia sampai nanti yaumul qiyamah, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat, mendapat ilmu yang sedikit dari ilmu Allah yang sangat luas. Untuk lebih luas silakan bila ada hal yang perlu ditanyakan. Ya. Musibahnya
yang melanda negeri kita ini kan sepertinya bertubi-tubi ya. Banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, mungkin yang lain-lainnya, sebelumnya gempa dan sebagainya. Sepertinya ya, ini yang saya rasakan. Pemerintah menyinggung bahwa semua ini kalau di masjid dengungkan seperti itu. Nah, semuanya ini adalah musibah tadi. Nah, bagi kita ini sikap pemerintah yang seolah-olah itu yang ditampakkan adalah dohirnya saja, ya, kesulitan ekonomi dan sebagainya, tidak pernah ditinjau dari sisi akidah atau keimanan. Nah, mohon penjelasannya atau pencerahannya, karena nasihat agama itu kita dapatkan hanya dari masjid, dari para ustaz. Ya, Menteri Agama tidak pernah, bahkan Menteri Agama menyakiti kita, ya. Jilbab dianggap simbol dari agama, tidak boleh nampak di sekolah. ASN juga begitu. Nah, mohon penjelasannya karena ini penting untuk kita supaya kita tidak artinya itu merasa tersakiti gitu ya, tersakiti karena sepertinya pemerintah itu jauh dari agama. Nah, mohon penjelasannya, pencerahannya. Ya, baik. Orang yang tidak beriman kepada Allah, ia tidak mengetahui kenapa diberi kenikmatan dan kenapa diberi kepahitan. Sehingga Rasul menggambarkan al-kafir kal ghanam atau kal an'am. Orang kafir itu seperti binatang. Kambing dituntun di Idul Adha, dituntun kambing. Ia manut saja kemana yang menuntunnya. Ia tidak tahu bahwa nasibnya ya berakhir ya, dengan kematian. Ya, nasibnya disembelih, ya ikutin saja. Dan kambing pun tidak tahu ketika tidak dituntun, maka orang yang tidak beriman tidak sadar dan tidak tahu, seperti binatang tadi. Orang kafir diberikan kesehatan, ia tidak tahu mesti bagaimana dengan kesehatan yang ia miliki, yang Allah berikan. Karena mau yang kafir, mau yang beriman, ya semuanya Allah yang menentukan dan Allah yang memberikan. Ketika orang kafir diberikan kekayaan, kenikmatan hidup, ia tidak tahu harus bagaimana dengan kekayaan yang ia punya. Yang ada kekayaan yang sudah begitu melimpah, ingin terus nambah dan terus mengumpul-umpulnya, dengan tidak mengetahui seharusnya ketika diberikan kekayaan yang seperti itu harusnya bagaimana. Layaknya seperti Qarun tadi, ya tidak tahu, tidak sadar. Ketika diberi sakit, berbagai macam musibah, orang kafir tidak tahu, tidak peduli, tidak mengerti kenapa Allah memberikan seperti itu. Saya khawatir jangan-jangan pemerintah kita sebagai rakyatnya, ya sudah semakin banyak orang yang tidak tahu kenapa Allah menimpakan berbagai macam musibah. Banjir di mana-mana. Kalau kita lihat YouTube gitu ya, banjir di mana-mana. Di TV mah nggak ada lah barangkali. TV mah sibuk dengan corona. Ya, kalau di TV, kalau di YouTube mungkin tersebar. Rata-rata bukan kalimat tauhid yang keluar. Ya,
Ada masjid yang tidak kena banjir. Apa kalimat yang keluar? Ini masjid keramat. Iya, ini masjid keramat. Ini lain daripada yang lain. Sehingga orang akan punya pemahaman lain. Wah, ini bukan sembarang masjid. Ujung-ujungnya ketika mengkeramatkan masjid, apa hukumnya? Ya kan begitu ya. Sama dengan orang ketika di Madinah mencium temboknya Aisyah, meraba-raba temboknya Aisyah, ingin dapat berkah dari temboknya Aisyah itu. Nah, sekarang di musim banjir orang mengkeramatkan satu masjid karena Allah selamatkan tidak kena banjir. Padahal itu sebagai cobaan ujian dari Allah, ingin tahu. Allah uji masjidnya tidak kena banjir, itu kan berarti berupa bil hasanah. Ya, kenikmatan kebaikan masjidnya tidak banjir. Pengen tahu suara hatinya, keimanannya seperti apa. Ternyata kalimat yang keluar, ini masjid keramat. Nggak ada bahasa tauhid. Alhamdulillah ya Allah, mau selamatkan masjid ini. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa masjid tempat yang Allah ridhoi. Harusnya kan begitu, ya. Kalaupun ya sebenarnya sebenarnya kan banyak juga masjid-masjid yang kena. Ini baru satu masjid tidak kena banjir karena umumnya kena banjir. Lalu komentarnya ini masjid keramat. Ya, mudah-mudahan ucapan itu tidak bermaksud kepada kesyirikan semata-mata karena kebodohannya, maka Allah mungkin tidak akan memasukkan sebagai orang-orang yang minal musyrikin gitu ya. Hanya sekarang ini nampaknya sebagaimana sabda Rasulullah, yang Rasul khawatirkan itu kan bukan umatnya hidup dalam penderitaan kemiskinan, tetapi Rasul sangat khawatir ketika dunia dimudahkan segala urusannya. Utang ya gampang, tidak susah, sehingga utang negara ini nggak usah dihitung lah ya, tak terhitung barangkali sudah utangnya karena dipermudah. Nah, rakyatnya bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya. Saya khawatir justru diuji dengan berbagai macam kepahitan, longsor, banjir, nyawa dan lain-lain, kemudian tidak menghasilkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar atas segala musibah. Ya, termasuk barangkali ya penguasa-penguasa kita, ya, pejabat-pejabat di atas. Tapi ya harus semuanya, bukan hanya menyalahkan yang di atas. Ketika rakyat sudah tidak lagi beriman kepada Allah, banjir hanya sebagai bahan candaan dan tawaan, ya, senang melihat banjir, senang melihat jalan runtuh atau jembatan runtuh, jalan longsor, jeblos gitu. Yang ada pada ketawa, senang, tidak ada bahasa nggak ada, bahasa itu nggak ada. Ya, kalaupun ada mungkin bisa dihitung 1, 2. Umumnya ditimpa musibah tidak ada kalimat istirja terucapkan dari orang-orang yang hadir langsung menyaksikan musibah itu. Jadi bukan hanya pemerintah di atas, sampai ke level yang paling bawah umat Islam nampaknya dilanda berbagai macam penyakit, ya, dilanda dengan berbagai macam penyakit akidah. Ya, Covid sangat ditakutkan, padahal mestinya harus lebih takut ketika iman kena Covid. Itu lebih bahaya. Kalau kena Covid urusan dunia, mudah-mudahan sebagai mati syahid kalau memang betul. Tapi ketika iman kena virus, itu lebih bahaya, menentukan nasib. Nah, nampaknya sekarang ini banyak umat Islam yang imannya sudah terbawa, terkotori oleh berbagai macam virus-virus parasit akidah, sehingga ruksaklah keimanannya. Sekali lagi, orang beriman diuji dengan kesenangan dan kepahitan tahu. Orang beriman tahu kenapa Allah berikan kepadanya sehat. Ia gunakan kesehatannya sebaik mungkin untuk bersyukur kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Dan ketika diuji dengan kepahitan,
berbagai macam malapetaka dan musibah, ia tahu bagaimana sikap ketika Allah memberikan ujian dengan sesuatu itu. Ketika sakit, ia berusaha untuk meraih ampunan dari Allah. Ketika dilanda berbagai macam musibah, ia tahu bagaimana caranya agar tidak selalu Allah berikan kepadanya. Ketika suatu penduduk dihuni oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang beriman, maka barokat dari langit Allah turunkan. Sebaliknya, bila suatu negeri tidak dihuni oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, siap-siap laknat Allah, berkahnya tidak akan diturunkan dari langit. Saya khawatir bila Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bersabar dan tidak bersyukur, maka yang turun bukan lagi berkah tapi berbagai macam laknat dan musibah. Naudzubillah. Semoga menjadi pelajaran buat kita dan kita ikut andil dan bertanggung jawab untuk mengundang agar rahmat Allah senantiasa Allah berikan kepada kita di negara Indonesia dengan meningkatkan iman dan amal soleh kita. Dengan cara seperti inilah, bila semua kaum muslimin kondisinya seperti ini, duduk di masjid mendengarkan tausiah dari para ulama terkait dengan bagaimana mensikapi dan menjalani kehidupan agar mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, saya yakin akan dengan sendirinya menteri agamanya adalah orang-orang yang memang tanggung jawab untuk bisa menyelamatkan negara ini dengan meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Karena itulah satu cara untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Saya khawatir dari bawah sampai ke atas dapat laknat dari Allah karena nampak jelas ingkar dan penentangannya kepada syariat yang Allah berikan, Allah tugaskan kepada kita semua. Jadi kembalikan, apakah ini musibah atau ini sebagai ujian, tergantung. Untuk kita mungkin di kondisi seperti ini, ya bagi kita adalah musibah. Bagi kita adalah musibah karena buat kita sakit pun adalah musibah. Badan capek luar biasa, selonjor sambil baring, saya ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, kalimat tauhid yang kita ucapkan. Awas jangan dipahami kalimat ini hanya untuk yang mati saja, karena bahasanya alladzina idza asobathum musibah qalu dan seterusnya. Ayat di atasnya kan Allah uji dengan berbagai macam ujian, dengan jiwa, kematian, dengan naksim min amwal, kekurangan harta dan lain sebagainya. Itu kan ujian semua. Jadi bukan hanya bab kematian, karena ada salah pengertian. Ketika diberitahu bapakmu dirawat di rumah sakit, gawat, anak ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, dimarahin, kamu bapaknya sakit doain mati. Disangkanya kalimat itu kalimat doa untuk kematian, padahal dia mengamalkan Islam, yakni ketika dapat musibah, apapun bentuk musibahnya, itulah orang-orang sabar pasti terucap kalimat itu, bahkan langsung berdoa ya dengan doa yang Rasul ajarkan kepadanya. Itu barangkali ya. Dan
sejarah akan berulang dengan pelaku yang berbeda. Lihat bagaimana sejarah Nabi Musa dengan para pengikutnya yang beriman kepada Allah. Ujiannya sangat berat, langsung taruhannya nyawa. Kita lihat ujian-ujian para nabi adalah level tertinggi dalam bentuk ujian. Musibahnya level tertinggi, baru kemudian para sahabat, baru kemudian level di bawahnya. Kita ini level di mana tempatnya nih ujiannya? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, sekian para nabi dibunuh oleh Bani Israel itu. Paginya membunuh 300 nabi. Karena semua nabi jumlahnya 300.000 nabi, 175.000 rasul. Pagi bunuh para nabi 300. Oh banyak amat ya, menggambarkan betapa hebatnya kekejaman Bani Israel, sehingga nabi yang diutus tidak cukup 1-2, harus sekian banyak nabi. Makanya di zaman dulu pasti nabi-nabinya satu zaman itu tidak kurang dari 1. Nabi Ibrahim gandeng sama Nabi Lot, ya kan, di tempat yang berbeda, seperti itu. Nabi Yusuf sekaligus dengan Bunyamin juga nabi. Musa gandeng bersama Harun, sama kakaknya Harun. Musa itu adiknya, Harun kakaknya. Hanya menjabat nabinya Musa duluan, baru kakaknya. Beda 3 tahun. Makanya Harun mah tidak kena ancaman bayi dibunuh. Harun sudah aman. Ketika ada pengumuman yang lahir bayi laki-laki bunuh, akan mengganggu kekuasaan Fir'aun. Harun aman, sudah 3 tahun. Ya, Musa baru lahir, kepaksa dihanyutkan di sungai, tapi dipantau oleh kakaknya yang perempuan, kemana, ada yang ngambil enggak gitu. Diambillah oleh istri dari Fir'aun. Fir'aun begitu kejam, luar biasa, sama istrinya kalah ya, hebat ya, sama Asia, bukan Aisyah, sama Asia kalah. Dari dulu yang namanya keimanan akan selalu bentrok dengan kemunafikan, dengan kekafiran, dengan kemusyrikan. Tak akan bisa bersatu. Nabi yang manapun, kecuali Nabi pertama mah hanya Qabil dan Habil saja kasusnya yang diceritakan ya, itu kemelut dalam keluarga. Umumnya seperti itu. Selalu Allah timpakan ujian kepahitan. Urusannya adalah nyawa. Kalau kita diuji dengan apa kita? Dulu untuk dapat surga nyawa urusannya. Bilal gara-gara ikut Nabi, seperti apa nasibnya? Bilal luar biasa, seperti itu. Sumayyah seorang wanita yang solehah, untuk dapat surganya Allah gara-gara ikut Nabi, seperti apa nasibnya? Ya, ditusuk bagian bawahnya seperti itu untuk dapat surga. Dan Quran sudah memberikan isyarat, siapa yang membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka hukumannya yaumul qiyamah bukan hukuman ringan, menjadi hukuman yang sangat berat, ditambah kholidina fiha.
Membunuh Nabi jelas hukumannya selamanya di neraka. Membunuh orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar sama. Kenapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang khair ya, bukan ulama yang su gitu. Tanpa ada ulama, seperti apa negara ini? Kalau ulama tidak ada, keberkahan tidak akan dapat kalau ulama tidak ada. Karena ulama kepanjangan dari Rasulullah, dari para nabi. Tidak ada nabi ya ulama. Dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai ke Nabi Isa 1000 tahun. 1000 tahun. Kira-kira masa kosong kenabian itu siapa yang ngisi dunia itu dengan penuh keberkahan? Para ulamanya, santri-santri para nabinya yang bertanggung jawab untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dari Nabi Isa sampai ke Rasulullah juga bukan masa yang sebentar. Siapa yang makmurkan dunia ini kalau bukan para ulama? Tidak ada penduduk yang beriman kalau ulamanya tidak ada. Maka membunuh para ulama sama hukumnya dengan membunuh para nabi dan para rasul. Sekarang seperti itu. Islam diperlukan seperti ini. Ini sudah berlaku dari zaman-zaman sebelumnya. Hanya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan ingin kudeta, bukan ingin menurunkan, tetapi diingatkan. Karena diingatkan dengan pribadi tidak bisa. Kalau sengaja datang, ya 2 mata, 4 mata sengaja datang, tidak diterima. Justru malah dimasukkan ke penjara. Maka karena cara ini tidak bisa, ya sudah, mau tidak mau kumpul dengan umat Islam untuk menyadarkannya dengan sebutan demo. Demo kumpul bersama untuk tujuan bersama kemuliaan Islam. Satu cara yang Aisyah contohkan dan sekian banyak sahabat yang dicontohkan. Rasulullah pernah dengan para sahabat ketika sudah kuat umat Islamnya, ketika Islam sudah kuat, dari Madinah ke Mekah, Rasul kemudian dengan para sahabat keliling, lari-lari dengan para sahabat untuk unjuk gigi kekuatan. Jangan macam-macam, ini Islam sudah kuat. Itu penting. Itu penting. Karena memang dengan cara seperti itu, betul, taatilah pemimpin. Jangan keluar darinya selagi dia masih sholat. Tapi amar ma'rufnya jangan berhenti. Ingatkan, sadarkan, karena pahala yang paling besar, jihad yang paling besar adalah menyadarkan indah sultaning jair, pada pemimpin yang sedang sewenang-wenang, sedang tidak beriman kepada Allah, sudah lepas dari iman, maka disadarkan agar iman lagi, disadarkan agar taat kepada Allah. Karena pemicu laknat ya Allah timpakan, berkah dicabut lantaran negeri ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena yang menjadi penguasanya tidak memberikan ruh keimanan kepada rakyatnya. Maka haram. Kenapa haram hukumnya? Memilih pemimpin yang tidak beriman. Karena orang kafir dianggap orang yang mati. Orang yang mati tak mungkin bisa menghidupkan rakyatnya yang sedang mati. Iman kita lagi mati, umpama lagi turun. Siapa yang meningkatkan gairah agar imannya naik lagi? Tentu saja mestinya adalah presiden yang beriman kepada Allah, sadarkan rakyatnya agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Itu baru keberkahan Allah berikan. Nanti ada masanya. Ada masanya negeri itu aman, nyaman, berkah. Tak ada yang terima zakat, tak ada yang berzakat, karena makmur semua. Allah jamin di masa nanti Nabi Isa alaihissalam 40 tahun berikut Taifah Mansyirah dan umat-umat Islam saat itu ada kejayaan karena semuanya amanu billah, beriman kepada Allah. Lepas beliau wafat, ganti generasi musyrik semua, baru kiamat.
Di sekarang ini kita lagi diuji berbagai macam ujian, maka Allah ingin menyaring siapa di antara umat Islam yang imannya masih istiqomah dalam keimanan yang semestinya. Siapa-siapa yang sudah mulai goyang dan sudah condong kepada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang tidak ada rumah sakitnya, tidak ada obatnya adalah penyakit wahan. Ya, cinta dunia berlebihan, berjuang tidak mau, mati takut sekali. Ya, mati takut sekali, berjuang tidak mau. Dunia terus pengen digenggam. Inilah saatnya dunia dimudahkan, tetapi banyak manusia-manusia yang tidak beriman. Saya khawatir inilah zaman yang sudah mulai, kata Rasulullah, paginya beriman, sorenya sudah kafir. Paginya kafir, sorenya kafir, sampai pagi tetap kafir. Sebelum menjabat sebagai pejabat masih soleh, begitu jadi pejabat lupa. Ya, ketika masih di pesantren soleh, keluar pesantren jadi pejabat jadi toleh, tidak lagi soleh. Saya khawatir ini masaknya pagi beriman sore kafir, karena sudah tergiur dengan berbagai macam kehidupan dunia. Ini kita sudah mulai di mana ibadah sudah mulai tidak tenang karena berada pada kondisi negara yang seperti ini. Maka Rasul memberikan anjuran, ibadahnya orang mukmin dalam kondisi tidak tenang berbuah pahala sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Artinya tidak gampang Pak sholat kita khusyuk sekarang ini. Sambil sholat sambil mikirin, ya Allah gimana negara ini. Belum lagi nanti ditangkepin lagi sholat karena tidak bisa jaga jarak, ya kan? Karena hadis-hadis Nabi sudah tidak lagi diindahkan. Kata Rasul, man wasola soffan wasolahullah, wa man qata'a soffan qata'ahullah. Siapa yang rapatkan safnya, Allah kasih rahmat. Siapa yang tidak merapatkan safnya, Allah tak akan kasih rahmat. Milih mana? Rapat saf dapat rahmat, jaga jarak tapi rahmat tidak akan dapat. Kalau nggak dapat rahmat, dapat surga nggak dapat. Sudah usahakan saf kita tetap rapat, karena kita yakin hari Jumat terutama sudah mandi Jumat, wudhu nggak usah dibahas. Keluarga di rumah nggak ada yang covid, berangkat ke masjid tempat Allah yang Allah ridhoi. Jamaah yang masuk ke masjid semuanya adalah jamaah-jamaah yang sudah mandi, sudah mandi dan lain sebagainya, sudah bersih. Di keluarga enggak ada yang covid, bismillah. Sholat berapa lama sih rapat saf itu? Cuman 5 menit ya, setelah itu mangga sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya kalau yang penyebab covid itu adalah karena berkerumun, saya orang yang paling riskan dan khawatir, ya kan? Di Cirebon nggak bisa di rumah, ada yang salaman, ada yang cium tangan, ada yang rangkulan. Ini kan riskan. Cuman bismillah. Ya, bismillah. Mati karena covid semoga syahid. Toh walaupun tidak kena covid pasti mati karena hal lain. Kalau sudah takdirnya, ini kan kita sudah dicatat nih oleh Allah. Bapak mati covid, ya sudah nanti tiba saatnya mati karena itu pun kalau covidnya ada. Kalau sudah rekayasa awalnya ada, sekarang sudah nggak ada, tetap diadakan, kan kita nggak tahu. Ya, saya tidak menuduh salah dokter, ya nggak tahu, karena kita bukan bidangnya. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena banyak contoh jamaah kita yang penyakit jantung kemudian di covid kan. Sampai ditawarin istrinya, Bu, ini ibu suaminya jantung, mau dimakamkan dengan cara covid atau dengan cara umum. Ini kan sudah, ya ini kan bukan rahasia lah. Ini juga ujian buat kita, ya Allah, negeri ini kok seperti ini, innalillahi. Ya kan begitu ya? Ya kan ini kan ujian. Bagi ibu tadi yang suaminya di covid kan, padahal jantung kan musibah buat dia, sakit. Kalau masih ada iman di hatinya, ya Allah suami mati jantung di covid kan. Kalau sudah covid kan bahaya tuh, tidak disolatin, nggak dimandiin, langsung diurus rumah sakit, kan bahaya. Saya kembali ke Pemalang, orang tua angkat meninggal, itu juga sama.
keluarganya semuanya diswab semua karena masyarakat ribut. Ini jangan-jangan keluarga ini COVID semua, diswab negatif semua. Nah, itu seperti itu. Ini semuanya ya Allah sedang uji kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Harus hati-hati bisa memilih mana yang bisa meningkatkan keimanan, mana yang tidak. Jadi kembali bukan bermaksud untuk tidak taat kepada pemerintah, tapi perintah Allah la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam durhaka kepada Allah. Nggak ada taat kepada makhluk kalau sudah menyalahi aturan Allah. Jangan mentaati aturannya ketika sudah jelas-jelas bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi hal lainnya kita taati yang sesuai dengan yang tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, ya kita taati. Tapi ketika perintah untuk maksiat kepada Allah, ya jangan ditaati. Jangankan orang lain, ibu kita, bapak kita bila menyuruh kepada kita untuk maksiat, kata Rasul, jangan taati. Tidak boleh taat kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, dalam pelanggaran kepada Allah. Jangan taati. Jadi nggak bertentangan. Ya, taat kepada pemerintah selagi dia masih sholat. Apakah sholatnya itu betul-betul sholat atau pura-pura, itu urusan dia. Itu urusan dia. Hanya tetap ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu sangat bisa orasi, silakan orasi dengan tujuan sama untuk menegakkan kalimatullah. Ketika berbagai macam ketimpangan dilaksanakan, berbagai aturan Allah dan Rasulnya tidak lagi diperhatikan, kewajiban ulama yang punya kemampuan untuk menyadarkannya. Karena menyadarkan dengan empat mata tidak bisa, maka dengan kumpul bersama umat, satu tempat, satu tujuan, satu keinginan untuk menyelamatkan agama. Masa nabinya dihina diam saja? Ya kan? Ciri orang itu beriman ketika nabinya dihina jangan diam. Ciri orang itu beriman ketika Qur'annya dilecehkan jangan diam. Itu ujian dari Allah. Nabi Musa selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Sebagai Nabi Isa mengatakan, Nabi Isa ketika sudah tahu umatnya ada yang munafik, ada yang tak tahu. Nabi Isa setelah mengetahui umatnya ada yang munafik, ada yang taat, tegas. Siapa di antara kalian yang akan menolong aku, menolong agama Allah? Siapa? Maka qala al-hawariyun nahnu ansurullah. Kami 12 orang itulah yang membantu Nabi Isa untuk tetap menolong agama Allah. Jadi ketika menegakkan agama Allah, perintah dari Allah. Ketika aturan agama dilanggar, berbagai macam persoalan dilanggar semua, maka tolonglah agama Allah itu. Dengan cara apa? Sesuai dengan kemampuannya. Datang seorang ulama kepada penguasa, sadarkan, oh tidak bisa, ternyata malah disalahkan, malah didolimi, malah dipenjarakan. Ya sudah, dengan cara kumpul bersama itu penting, dengan sebutan demo yang tidak sedikit juga ustadz-ustadz yang mengatakan haram demo itu karena tidak Nabi contohkan ini, tidak teliti dalam menyimak dan memperhatikan perkembangan zaman dari zaman ke zaman, dari para nabi sampai demonya Aisyah, demonya para sahabat, unjuk giginya Rasulullah dengan para sahabat ketika Mekah sudah kuat, ketika Madinah sudah kuat, datang ke Mekah untuk unjuk gigi kekuatan agar orang kafir tidak macam-macam kepada orang Islam. Islam mengajarkan luar biasa rahmatan lil alamin. Ketika Islam berkuasa, orang kafir ternaungi dan terjaga, terjamin. Tapi ketika Islam kecil, minoritas, maka siap-siap akan terdolimi. Dari dulu sudah seperti itu. Nabi Musa dengan kaumnya jumlahnya tak sebanyak para pengikut Fir'aun, maka resikonya adalah terdolimi karena tak mungkin orang musyrik bisa bergabung dengan orang-orang yang beriman. Tak mungkin ahli neraka bersatu dengan ahli surga.
Ini sudah siang Pak, sudah jam 6. Masih, ya, enggak. Satu lagi ya. Ya. Khawatir sarapannya nggak kebagian, udah siang. Siap, enggak Pak? Mau? Ya sudah, enggak. Satu lagi ya. Ya. Saya seorang praktek itu kan itu sholat. Ya, di dalam sholat pasti tidak pasti itu membaca surat Al-Fatihah yang diantaranya ya akan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, kira-kira ditolak atau diterima, mohon penjelasan. Ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik amali ya seperti kita pernah berbohong, khianat, tak tepat janji. Kan ayatul munafik salasa. Ya, ciri orang munafik diantaranya 3. Kalau ngomong dusta, idza hadasa ya gitu, kadzaba, wa idza tumina khana, diamanati tidak amanat, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar janji. Itu kan banyak juga orang Islam yang begitu, bohong, umbar janji, sudah jadi mah lupa dengan janjinya. Itu kan tipenya itu. Tapi kita tidak katakan dia munafik yang nanti di nerakanya selamanya, tidak. Kan itu amali, dosa besar. Tapi amali kalau tidak bertobat ya bahaya juga. Ya, ada i'tiqadi, keyakinannya memang kafir. Kafir di hatinya, tapi pura-pura Islam. Itu namanya munafik i'tiqadi. Keyakinannya memang kafir, hanya pura-pura Islam. Di zaman Nabi kan banyak orang munafik itu pura-pura Islam. Wa idza qamu kusala, kalau salatnya malas. Ya tidak mungkin orang munafik rajin kalau malas, karena salatnya pura-pura. Pura-pura salat. Pura-pura baik dengan Nabi. Pura-pura baik dengan sahabat. Pura-pura baik dengan Allah. Allahnya ditipu. Baca Al-Baqarah di awal-awal. Ya, menipu Allah. Waladina amanu, menipu orang-orang beriman. Allah ditipu, orang beriman ditipu. Dan sekarang ini sebagaimana sabda Nabi, inna fil ummati ya munafik alimul lisan. Nanti di umat ini banyak orang-orang munafik yang pinter ngomong. Ya. Kenapa aturan tak bisa ditegakkan? Ya mungkin munafiknya sudah begitu banyak. Ya. Kepentingan dunia luar biasa. Jadi munafik sholat-sholatan, zikir-zikiran, ngaji, itu munafik. Ya pura-pura semuanya. Ingin dapat keamanan agar oleh Nabi nggak diusik. Ingin aman agar sahabat tidak mencibirnya. Itu kan ingin dapat kenyamanan dunia. Bukan karena Allah, bukan. Imannya nggak ada. Imannya nggak ada. Jadi munafik i'tiqadi seperti itu. Keyakinannya kafir, bahkan dosanya lebih hebat daripada kafir jujur kafirnya. Kan ada orang kafir jujur kafirnya. Iya, jujur kafirnya. Ada orang munafik, dia tidak jujur, dia kafir tapi nggak jujur, ngaku muslim, padahal dia kafir. Kalau bertemu sama orang beriman, amanah, kami juga iman. Wa idza khalau ila syaitan, kalau kembali kepada setan-setan mereka, tadi mah nyamprolok-olok saja, pura-pura. Kan begitu. Jadi pura-pura. Jadi nggak jujur kafirnya. Padahal jelas-jelas dia kafir. Ini lebih berat hukumannya yaumul qiyamah, di jahanam paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempat kembalinya di aspal. Di derajat darkun itu derajat level ke bawah, paling bawah. Asfal itu paling bawah minan nar, dari jahanam. Orang munafik paling bawah. Berat hukumannya karena ia sudah menggunting dalam lipatan. Ya. Jadi pura-pura Islam padahal kafir. Zaman kita ini sudah mulai susah membedakan mana kawan mana lawan.
Dikirain ini tuh bantu kita, ternyata musuh. Dikirain itu musuh, maaf ya, dikirain musuh, kawan ternyata. Susah sekarang. Sudah mulai susah membedakan mana yang soleh, mana yang tidak. Sama dengan susah membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Pakainya dandannya luar biasa, pakai rok setengah paha. Ternyata suaranya suara laki-laki, ngerem gitu. Oh, laki-laki. Kirain perempuan. Nggak tahu berapa sadar nggak begitu ya. Kalau Cirebon sudah banyak, jadi manusia perempuan jadi-jadian gitu maksudnya. Ya, laki-laki pengen jadi perempuan. Warisan bukan dari Belanda, bukan, warisan dari umat Nabi Lut masih terus dakwahnya berhasil gitu sampai sekarang. Ya, seperti itu. Jadi kita bukan kadang-kadang istri kita yang cantik kalah dandannya dengan tadi yang manusia jadi-jadian itu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya kalau mau kuliah subuh ke masjid tertentu yang jaraknya lumayan jauh, lewatnya pas terminal daerah situ, daerah Duku Semar, itu jam 2, jam 3, setengah 4 jejer pinggir jalan nyetopin kita, Mas mampir. Nggak lihat pakai kopea, nggak lihat pakai baju, pokoknya suruh mampir. Hah? Nah. Subuh berikutnya saya tidak berani lewat pinggir, langsung ke tengah saja. Ya kalau karena pinggir jalan. Takut Pak, khawatir terbawa jadi manusia jadi-jadian. Cukup, sudah siang, maka saya serahkan kepada pembaca ya. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.